Nah, oke, kali ini pada video kali ini gue mau bahas sebuah apa ya, sebuah proses fisika gitu ya, gerak parabola. Jadi ini materi kelas 10 semester 1 ya. Ini materi kelas 10 semester 1, ini ada post test ya. Ini bukan soal yang gue buat, ini soal yang gue dapat dari temen gue, sebenarnya temen gue yang SMA lain gitu, SMA Jakarta. Soalnya cukup menarik ya sebenarnya, yang nomor 5 sebenarnya sih, yang nomor lainnya sih menurut gue biasa-biasa aja sebenarnya. Cuma ya udahlah kita bahas aja deh, kali aja bermanfaat gitu ya bagi yang mau belajar gerak parabola gitu ya. Oke, yang pertama nih, soal pertama ya. Soal pertama ini sebenarnya, oh ya, ini soalnya di Mac ya. Ini soalnya jadi gua buat lagi gitu karena soalnya itu burem banget. Jadi kalau kalau gua tampilin di layar itu bakal nggak enak lah tampilannya ya. Jadi gua perbaiki sedikit gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas soalnya. Oke, sekarang kita copy dulu. Nah, tuliskan contoh gerak parabola pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini nggak perlu dihafal ya. Jadi kalau kalian itu, ya ini dipikirin aja apa yang geraknya kayak parabola. Jadi geraknya tuh begini nih, geraknya tuh jadi dia tuh geraknya melingkar. Apa bukan melingkar, apa sih namanya itu? Ya melengkung gini lah, apa gerakan yang melengkung kayak gini dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, itu air mancur ya enggak? Air mancur. Air mancur tuh gerakan kayak gini kan. Dia kan dari sini nih. Gini kan digerakannya enggak? Air mancur. Nah, berarti ini geraknya termasuk gerak parabola nih, karena geraknya itu melengkung gitu, ya kan? Apalagi selain air mancur. Kalau kalian main bulu tangkis ya nggak? Kalau main bulu tangkis kan juga sama kan? Gerakan bolanya gimana? Oke dan ya, nggak bulu tangkis, sebenarnya ada bola voli sih, ada bola voli ya nggak? Ada bola voli, ada apa lagi? Ya ada bola basket juga kan kalau kalian main basket gitu ya. Ini ada ringnya nih, ini ada ringnya. Ya kan ada ringnya gini, ringnya ada giniannya gitu ya. Terus gini kan, basket itu kan. Nah, terus kalian lempar bola dari sini nih. Bola set gini kan, bola sini. Nah, ya kan itu kan juga termasuk gerak parabola ya nggak? Apalagi saling kalian main ketapel ya nggak, ketapel. Ketapel kan juga gerakannya gerak parabola. Dan kalau contoh ekstrimnya misalkan meriam gitu ya, meriam atau kembang api yang lempar ke langit gitu kan, kalau kalian lempar miring kayak gini ya, ini kan misalkan kalian ya, maaf stickman gambarnya. Nah ini kalian, jadi kalau kalian lemparnya itu miring gitu ya, misalkan kalian lempar miring agak miring sini kan, nanti kan dia gerakannya bakal gerak parabola ya, gerak parabola. Apa namanya itu, petasan yang meledak di langit tau nggak kalian? Nah kayak gitulah. Jadi sebenarnya yang nomor satu ini lumayan gampang ya. Oke, lanjut kita ke nomor 2 ya. Lanjut nomor 2. Nomor 2. Liodra, atau kita ini dulu ya. Apa namanya? Kita copy dulu. Nomor 2 sekarang. Liodra sedang berlomba melempar batu dengan tiara. Pelempar dengan lemparan terjauh adalah pemenangnya. Agar dapat menghasilkan lemparan terjauh, apa yang harus dilakukan Liodra? Oke. Jadi lemparan terjauh ya. Berarti dari sini nih. Sini. Dari sini ke sini nih. Ini lemparan terjauh, maksudnya jarak yang X-nya gitu ya. Anggap aja dia punya kecepatan awal v gitu ya, kecepatan awal v nih. Sini ada kecepatan v-nya. Terus sini ada sudut tetanya, ada sudut tetanya gitu kan. Nah, rumus x ini apa? Nah, oke, kita cari rumus x-nya ya. Oke, kalau dia menyentuh kalau dia ada di puncak gitu ya, ada di puncak yang kalau dia ada di puncak, maka nanti gimana? Coba kita lihat dulu. Waktu yang dibutuhkan sampai ke puncak, ya kan? Nah, waktu yang dia butuhkan sampai ke puncak itu, berarti kan dia kan dari sini ke sini, itu adalah setengah x nih, dari sini ke sini ini adalah setengah x. Maka kita cari setengah x dulu berapa nih. Maka setengah x itu kan sama dengan, kalau ini dipecahkan jadi kan V0 cos T ya, ini V cos T ya kan, V cos T, V cos theta, ini ada V sin theta ya enggak. Dipecah secara itu vektor. Oke, berarti kan V cos theta ini kan dikali waktunya, nanti kan jadi setengah x ya enggak. Jadi setengah x sama dengan V cos theta dikali sama T. Nah, sekarang cari T-nya nih. Cari T-nya gimana? Cari T-nya gampang. Kalau kalian tahu, nih kita tinjau antara X dan Y-nya. Kita tinjau antara X dan Y-nya. Jadi ini yang X-nya. Ini yang gerakan yang X-nya, ini gerak X-nya. Gerak kan parabola itu kan dia kan gerakannya ada dua. Ada gerak yang secara mendatar, ada gerak yang vertikal ya enggak? Oke, sekarang nomor yang gerak Y-nya nih, gerak Y. Apa aja gerak Y-nya? Oke, kan kita mau nyari waktunya ya. Kita bisa nyari waktunya pakai rumus ini nih. V awal, VI awal, VI akhir dikurang VI awal sama dengan V awal, VI awal min GT.
Maka nanti ini VY-nya sama dengan VY-nya kan karena ini 0 kan, kalau dia menyentuh puncak itu kan berarti kan dia kecepatannya 0 ya enggak? 0 sama dengan VY awal apa? V sin theta. Karena kan VY min GT gitu kan. Maka nanti T itu sama dengan V sin theta dibagi G gitu. Nah, sekarang kita masukin nih. Kita masukin setengah X itu sama dengan V cos theta dikali sama V sin theta per G. Nah, sekarang kita apa? Ini kan kita mencari X-nya ya enggak? Kita mencari X-nya. Jadi kalau X-nya itu X itu sama dengan V per G dikali sama 2 sin theta cos theta. Nah, ini nih. Ini jadinya bisa kita ubah jadi sin 2 theta. Oke. X itu sama dengan V kali sin 2 theta dibagi G. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. X itu kan berbanding lurus sama V ya enggak? Berbanding lurus sama sudutnya, sudut lemparannya. Berarti ini kan G ini kan tetap ya. Kalau di bumi kan dia kan tetap. Ini kan tetap nih. Dia kan satuan tetap. Jadi nggak akan bisa berubah. Yang bisa berubah tuh V-nya atau theta-nya. Jadi yang bisa dilakukan adalah yang pertama V-nya ini nih. V-nya ini. Kita kalau V itu berarti kan kecepatan awal ya, kecepatan awal kan. Jadi dia dilempar kecepatan awalnya gitu kan. Nah, maka kita harus mengeluarkan tenaga yang lebih besar lagi. Jadi yang dilakukan Lyodra, yang bisa dilakukan Lyodra itu adalah melempar sekeras-kerasnya, melempar dengan sekuat tenaga. Agar kenapa? Agar sekuat tenaga, agar apa? Agar V-nya ini nih, V-nya ini makin gede, agar kecepatan awal bola makin besar gitu ya, makin lempar batu gitu ya, makin besar. Terus yang kedua apa nih selain ini? Satu lagi adalah tetanya ini nih. Jadi sudut jadi itu dia tuh melempar harus agak ke atas sedikit ya. Jadi dia tuh menaikkan sudut pelemparan, menaikkan sudut pelemparan gitu. Jadi yang dia bisa lakukan tuh ini nih, untuk memperbesar X-nya ini. Tapi ingat, pelemparannya itu adalah sudutnya apa? Ada batasnya ya, dari 0 sampai theta sampai 90 derajat gitu. Dia ada batasnya gitu. Oke. Jadi yang bisa lakukan kayak gitu. Menaikkan sudut pelemparan. Sampai apa ya? Menaikkan sudut pelemparan itu sampai apa? Sampai 45 derajat sih kayaknya. Enggak, melemparkan sudut pelemparan sampai ini nih, sampai 90 derajat, sampai 45 derajat, sampai 45 derajat ke sini. Sampai sini pokoknya angkanya. Karena kan ini kan kalau kita mau maksimum kan ini kan kalau X sebuah fungsi ya, X sebagai fungsi theta. Itu ada kan V per G dikali sin buat theta ya enggak. Nah, kan kalau dia menyentuh maksimum maka yang ini harus 0 nih. Ini harus 1 gitu kan. Sin 2 theta sama dengan 1. Sin 2 theta sama dengan 1. Kan 2 theta berarti kan sama dengan 90 derajat ya enggak. Berarti kan theta itu sama dengan 45 derajat. Oke, udah. Oke, udah. Nomor 3 sekarang. Nomor 3. Kita copy dulu, kita masukin ke sini. Oke, kita masuk ke sini. Seorang atlet sepeda tengah menampilkan sebuah kebolehannya di depan penggemarnya. Di tengah penampilannya, ia akan lompat dari sebuah dinding di bawah ini. Jika G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, maka berapakah jarak terjauh ya ketika ia mendarat di tanah? Oke. Jadi dia pertama, dia itu ada di sini nih. Dia itu ada di sini. Dia tuh mengeluarkan kecepatan awal, tapi kecepatan awalnya cuma horizontal doang ya. Cuma horizontal doang berarti kan Vx ya. Vx sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. 2 meter per sekon dari di ketinggian 2 meter. Oke. Berarti pertama, yang mesti kita lakukan itu adalah kita pecahkan komponennya. Di sini ada komponen X, ya, komponen dari X, ada komponen dari Y. Ya enggak? Nah, sekarang Vx ini kan masuk ke komponen Y, Vx sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, 2 meter per sekon, terus juga ada X-nya ya. Karena ada X-nya nih. X-nya nanti X sama dengan Vx kali T. Ya kan, karena kan Vx itu kan dia nggak akan berubah. Habis itu apa lagi? Udah ini aja ya. Lalu yang kita lihat di komponen Y, ada H-nya, ada ketinggiannya, itu sama dengan 2 meter.
Terus ada G-nya 9,8 dikali sama meter per sekon kuadrat. Apalagi? VY-nya ada ya, VY-nya sebenarnya ada, cuma 0 meter per sekon. Nah, ini H itu, ingat ya, kan H itu sama dengan VT, VY dikali T, apa ditambah setengah GT kuadrat ya enggak? Setengah GT kuadrat. Nah, dari sini kita bisa nyari T-nya nih, kan kita kan yang tanya apa? Yang tanya kan adalah T-nya, kapan itu T-nya ya enggak? Ini T-nya, dan berapakah jarak terjauh, berarti kan X-nya kan? Berarti X-nya kan? Oke, kita kan nyari dua itu. Nah, sekarang H itu sama dengan VY kali T, ditambah setengah GT kuadrat. Nah, ini kan V-nya kan 0 nih, ini kan 0 kan, ini kan 0 kan. Berarti 0 kali T kan 0. Berarti kan 0 ya, 0 tambah setengah GT kuadrat, itu sama dengan H. Ya kan? Maka nanti setengah G, setengah dikali 9,8 kali T kuadrat, itu sama dengan apa? Sama dengan 2 nih. Berarti kan nanti, ini jadi 4,9, jangan deh, gimana ya? Jadi kan T kuadrat itu kan sama dengan, ini ya, 98 dikali 4 dibagi 10 kan. Nah, maka nanti kita bisa nulis diakarin ya. Diakarin nanti T kuadrat ini sama dengan apa nih? 40 akar dari 49 dikali 4 dikali 2 per 10 ya kan. Ini kan 8 itu kan 9 kali 2 kan. Berarti kan coretnya jadi 5. Maka nanti itu T itu sama dengan ini T bukan T kuadrat lagi T gitu kan. T sama dari apa? 7 dikali 2 per akar 5 gitu ya. Artinya apa? 14 per akar 5 sekon. Nah, kayak gini. Nah, ini waktunya nih, 14 per akar 5 itu apa? 14 per 5 akar 5 kan. Oke. Dan ini waktunya ya. Terus apa lagi? Nah, sekarang waktunya kita bilang sini nih, X sama dengan VX. VX berapa? 2 kali 14 per 5 akar 5. Jadi kan meter gitu ya. Jadi X itu sama dengan, berapa nih X-nya? X sama dengan 28 dibagi sama 5 akar 5 meter. Udah. Hasilnya kurang enak ya, karena nggak pakai 10. Kalaupun pakai 10 sih sebenarnya nggak begitu enak juga sebenarnya. Jadi sama aja. Ntar dulu, ntar. Kayaknya ada yang salah nih gue ngitungnya. Oh, salah kayaknya. Salah. Ya, salah ya. Agak sedikit salah ngitung tadi. Jangan sampai salah ngitung lagi ya. Biasaan salah ngitung tadi. Ntar dulu, ntar. Ini agak salah ya. Sorry. Ngitungnya agak salah. Hitungnya agak salah tadi. Oke. Jangan khawatir. Kita perbaiki jawabannya. Kita perbaiki jawabannya. 100 setengah kali 9,8 T kuadrat kali 5. Jadi kan T kuadrat itu sama dengan 4 per 9,8. Ya kan? Berarti itu sama aja. T kuadrat itu sama dengan 4 per 98 dikali 10 kan. Nah, nanti ini bagi 2 nih. Kita bagi 2 jadinya 5, kita bagi 2 jadinya 49. Maka nanti T itu, T kuadrat sama dengan 4 dikali 5 dibagi 49. Maka nanti T itu sama dengan 2 per 7 akar 5. Oke. Maka nanti 2 per 7 akar 5, bahkan nanti ini X-nya bukan 2 kali 14 akar 5 ya. Salah nih. 2 dikali 2 per 7 akar 5. Dikali 2 per 7 dikali akar 5 meter. Maka nanti jadinya 4 per akar per 7 akar 5 meter. Oke, selesai. Ini nomor berapa nih? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 4 sekarang. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 ya. Nomor 4. Oke, nomor 4 ini sebenarnya kita udah tahu apa ininya ya. Dan kita udah tahu rumusnya sebenarnya. Tadi udah sempat ditemuin kalau kalian tahu tadi X itu sama dengan V0 dikali sin 2 theta dibagi G. Nah, ini rumusnya nih. Oke, ketika kita masukin ya. Berapa nih? Sebenarnya 800, berarti 800 ya kan dikali sin apa nih? Sin theta. Ini sin 2 theta berarti kan ini kan tetanya nih. Theta sama dengan 45 derajat kan. Maka nanti sin 2 kali 45 derajat itu kan dibagi sama G-nya 10. Oke, ini gampang jadinya. Ini meter. Maka jadinya X itu sama dengan 800. Oh, salah. Ini berapa waktu ya? Oke, berapa waktu. Kalau berapa waktu, berarti
Dari sini ke sini kan. Waktu itu kan berarti T sama dengan V0 kali sin theta dibagi G ya kan. Nah, ini waktu dari apa? Dari sini sampai puncak gitu kan, sampai puncak. Nah, ini waktunya nih dari sini ke sini. Nah, tapi kalau dari puncak ke sini, ke bawah lagi, itu sama juga T. Maka nanti T yang apa dari tanah ke tanah, dari tanah ke tanah. Berarti tinggal tambahin doang yang T-nya tambah jadi 2T gitu kan. Jadinya 2 dikali V0 sin theta dibagi G gitu kan. Nah, maka nanti 2 dikali 800 dikali sin 45 dibagi apa nih? Dibagi 10 gitu kan. Maka nanti kita coret ininya. Jadinya 160 dikali sin 45 berapa? Setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 sekon. Maka nanti ini jadinya 80 kan. 80 akar 2 sekon. Oke. Bener gak tuh formula gue? Bener ya harusnya. V0 sin theta per G. Nomor 5 sekarang. Number 5. Itulah nomor 5. Giant sedang bernyanyi di atas panggung setinggi 3 meter disaksikan oleh teman-temannya. Karena teman-temannya bosan mendengar suara Giant, ia pun berniat memberikan bola kasti bertanda tangan miliknya kepada teman-temannya, berharap agar mereka dapat menyukainya, Tinggi ruangan itu 5 meter. Jadi Giant, itu Giant ya, ini Giant. Itu berdiri di atas panggung 3 meter nih. Nah, terus tapi ruangan ini itu cuma 5 meter. Aneh banget ya. Aneh banget karena gimana ya? Karena ya tinggi manusia itu sekitar 1,70-an. Jadi langsung mentok ke ini ya dia. Pendek banget sebenarnya ruangannya. 5 meter. Lalu dia tuh melemparkan bola kasti dari sini nih. Jadi bolanya dilempar dari sini. Ini kan di sini ada atap-atapnya. Atap-atapnya ya kan? Atap-atapnya. Dengan kecepatan awas 10 meter per sekon dengan sudut elevasi 30 derajat dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Apakah bola tersebut akan menabrak langit ruangan? Oke. Berarti dari tinggi bola ini ke langit-langit ruangan itu adalah 2 meter. Ya enggak 2 meter. Nah, berarti kalau tinggi bola ini bisa mencapai lebih dari 2 meter, maka dia akan menabrak langit-langit ruangan ya enggak? Kan dia kan tapi kalau dia tuh pasti 2 meter, maka dia enggak akan nabrak. Oke. Berarti kita harus nyari apa nih? Kita harus nyari H max ya enggak? H max. H max berapa nih H max nih? Oke. Gampang aja. Sebenarnya H max itu kan sama dengan apa? V0Y dikali T ditambah sama setengah GT kuadrat. Ya enggak? Nah, sekarang taruh bentar. Nah, oke, taruh. Nah, lalu kan T itu sama dengan apa? T tadi sama dengan V0 kali sin theta dibagi G ya enggak? Dibagi G. Nah, berarti ini kita cari dulu nih berapakah T-nya. Oke, T-nya berapa nih? Bola awalnya 10 dikali sama sudut elevasi 30 derajat berarti kan sin 30 ya. Dibagi sama G-nya berapa? G-nya 10 ya kan? Coret. Nanti T itu sama dengan sin 30 berapa? Setengah ya. Setengah. Sekarang H max-nya. H max itu sama dengan apa tadi? Oke, V0-nya bukan V0 ini ya. Ini kan karena di sini Y, jadi ini V0Y ya. V0Y berarti apa? V0 iya benar. H max itu berarti sama dengan V0 sin theta dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Bener gak sih formula gue? V0 sin theta berarti V0 sin theta. Berarti kan 10 dikali setengah tambah sama setengah dikali 10 ditambah seperempat. Ditambah seperempat. Dikali seperempat ya. Dikali seperempat. Berarti kan ini berapa nih? Ini jadinya 2,5 ya. Kan jadi kan 10 bagi 4 kan 2,5 tambah 10 bagi 8 berapa? Jadinya 1,25 berarti kan 2,5 tambah 1,25 berapa jadinya nih? 3,75 meter ya. Jadi bola ini
Kalau dia dibiarin nggak ada atapnya, dia tuh akan nembus sampai 3,75 meter, sampai 3,75 meter, ya nggak? Tapi sementara itu langit-langit cuma sampai 2 meter, berarti dia tuh mencapai 2 meter dan dia tuh akan lebih lagi sebenarnya. Kalau nggak ada langit-langit yang berarti kesimpulannya adalah dia bakal nabrak nih, dia bakal nabrak. Dia sebenarnya bakal nabrak sebenarnya kayak gitu. Bakal nabrak. Berarti iya, jawabannya iya bakal nabrak. Iya. Bakal nabrak gitu. Itu ya. Oke, kita cek dulu apakah persamaan gue bener atau enggak. Soalnya gue juga udah kelas 12 jadi agak-agak sedikit lupa sih. Nomor 5, oke. Tinggi panggung 3 meter. Enggak, itu sih. Coba ya, kalau gue pakai rumus yang agak ribet. Gimana ya? Yaitu sama dengan tan theta, x tan theta. Jangan deh. Itu ribet. Apa ya rumusnya tadi ya? Yaitu kan sama dengan V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Ya enggak? Bener dong, berarti. Iya bener sih. Maksud gini emang cari-nyarinya. Coba kalau kita cari di terminal. Gue pengen buktikan bahwa sebenarnya gue bisa. Oke, sekarang gue baru aja ingat rumusnya gini ya. Rumusnya tuh coba ya kalau gue pakai rumus lain. Yaitu sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi sama 2G. Nah, itu rumus Y-nya ya. Oke, sekarang kita masukin nih. Berarti kan 100 ya. Dikali sama sin kuadrat berarti 1/4 dibagi sama 2G. 2 kali 10. Oke, ini coret ya. Coret 10 dibagi sama 8. Ya, jadinya berapa nih? 10 bagi 8, 1, oh dia nggak akan nabrak ternyata. Bentar. Gue merevisi jawaban gue dulu ya. Bentar, kenapa tadi gue salah ya? Bentar. Something wrong happen here. Salah. Jangan sampai sini. Sampai sini aja. Oke. I know. Nggak sedikit salah tadi ya. Jawabannya. Bentar. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ya. Oke. Tadi kan H maksimal sebenarnya V0 Y kali T. Berarti kan sama aja kayak, bentar. Bikinin dulu. Nah. V0 Y kali T. Berarti kan V0 sin theta dikali sama G kan. Dikali sama T-nya. Berarti V0 V0 sin theta juga kan. Dibagi G nih. Ditambah sama setengah GT kuadrat. Tadi kan setengah dikali sama G. Dikali sama V0 sin theta per G kuadrat. Ini kuadrat ya. Ini kuadrat juga. Ya kan jadinya. Maka kan jadinya kalau kita coret kan ini G coret ya G-nya ya. Kan jadinya kan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi G. Ditambah sama apa? Dikurang ya. Sorry. Ini bukan tambah tapi dikurang. Sorry, salah. Kurang maksudnya. Pas tadi gue salah ya. Dikurang ternyata. Kurang. Ini formulanya dikurang ya. Kurang. Karena kan G-nya ke bawah. G-nya kan ke bawah dia. Jadi minus. Kan G-nya ke bawah, tapi sebenarnya kan G-nya kan ke atas nih, V0 sin theta. Ini G-nya ke bawah ya kan. Berarti kan G itu harus minus ya kan. G itu minus, ini harus plus nih gitu. Maka nanti ini V0 sin theta, V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi sama G. Setengah 2G gitu. Maka jadinya adalah V0 kuadrat sin theta. Jadi kan jadinya V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi sama 2G gitu. Maka jadi kita tulis nih 10 kuadrat dikali sama sin kuadrat 30 dibagi sama 2 kali 10. Maka coret, jauh amat. Nah, coba makan nih coret ya 10-nya ya. Coret. Jadinya kan 10 dikali 1/4 dibagi sama 2. Jadi kan adalah apa? Jadinya kan 2,5 dibagi sama 2. Berapa nih? 1,25 meter. Jadi Giant ini ketika ngelempar, kan tingginya kan dari sini ke sini kan 2 meter nih. Sementara bolanya itu cuma sampai 1,25 meter doang. Berarti dia kesimpulannya nggak nabrak ya. Kesimpulannya apa? Nggak nabrak. Oke, selesai. Sorry, tadi agak sedikit ada kesalahan ya. Oke, kita stop ya record.